Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah ketemu kembali dalam majelis kita di masjid yang kita cintai ini untuk bersama-sama mengkaji kitab Usulus Sunnah Imam Humaidi, insyaallah berijazah sanad, dan insyaallah kurang sekali lagi pertemuan khatam insyaallah. Dan untuk ijazah Syarhus Sunnah kemarin sudah kita perintahkan untuk dikerjakan, tetapi sekretaris masih ikut khataman kitab di Jogja. Ya, sudah siap semuanya, hanya tinggal memasukkan nama yang dulu kemarin sudah diserahkan ke saya. Insyaallah taala segera di pertemuan akan datang biidznillah. Baru setelah itu adalah Usulus Sunnah Imam Humaidi. Nah, setelah itu insya Allah gambaran saya kita masih fokus dulu di tauhid rububiyah dan asma sifat, insya Allah akidah Thahawiyah yang lebih komprehensif, ya, lebih komprehensif. Kalau akidah Thahawiyah maka beliau adalah keponakan dari Imam Muzani yang waktu lalu sudah kita khatamkan terlebih dahulu. Para hadirin jamaah rahimakumullah, di kitab Usulus Sunnah Imam Humaidi ini tidak banyak, paling hanya 7 akidah pokok Ahlussunnah. Kita mulai sekarang tentang al-iman bil qadar, lalu setelah itu tentang al-iman, lalu tentang para sahabat radhiyallahu anhum. Insyaallah itu yang saya ingat. Karena pertemuan pertama kita membahas biografi Imam Humaidi. Imam Humaidi murid Imam Syafi'i rahimahullah dan sekaligus sahabatnya, dan juga murid Imam Sufyan rahimahullah dan guru dari Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kedua kita bahas soal Usulus Sunnah, tentang makna usul, makna sunnah, pengertiannya sunnah. Nah, sekarang kita mulai. Bismillah. Al-imanu bil qadar. Qala al-imamul Humaidi rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa li masyaikhihi wa lana jami'an. Haddatsana Bishr ibn Musa qala haddatsana al-Humaidi qala as-sunnatu indana ay yu'mina ar-rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi. Sunnah menurut kita adalah seseorang mengimani dengan takdir Allah, khairihi apakah takdir yang baik, wa syarrihi atau takdir yang buruk, huluwihi takdir yang manis, wa murrihi dan takdir yang pahit. Nah, khusus untuk ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita lihat hulu wa muru, ya, khulwun dan murun. Jadi takdir yang manis, takdir yang pahit, ya. Kalau dalil daripada iman kepada takdir yang sudah sangat terkenal, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam hadis Muslim, dalam hadis Jibril, fa akhbirni 'anil iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Jadi untuk takdir yang baik yang buruk jelas hadis Muslim. Tapi untuk istilah takdir manis dan takdir pahit, ini tambahan manis dan pahit dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah
di muqaddimah di bab qadar maupun yang lainnya dari hadis Adi bin Hatim secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana lafadznya wa tu'mina bil aqdari kulliha khairiha wa syarriha khuluwiha wa murriha. Kau harus beriman kepada takdir keseluruhan, yang baiknya, yang buruknya, yang manisnya, yang pahitnya. Imam Al-Busiri dalam Zawaid mengatakan sanadnya lemah. Sanadnya itu ada kelemahan karena sepakat bahwa Abdul A'la itu lemah. Ya, lemah berarti hadisnya dhaif. Bukan palsu tapi juga bukan sahih ya. Tapi dia punya saksi lain, hadis Jabir, riwayat Imam Turmudi. Imam Albani rahimahullah mengatakan di dalam dhaif Ibnu Majah, dhaif sekali. Ya, dhaif sekali. Hadis Jabir dhaif sekali. Taib. Jadi itulah untuk istilah. Jadi tapi tidak persoalan ya. Misalkan dipakai itu tidak ada masalah. Tidak berkonsekuensi kepada sesuatu yang mungkar atau yang batil. Taib. Kita lanjut. Wa ayya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ah. Wa ayya'lama, dan seseorang itu harus yakin betul annama asabahu, bahwa apa yang ditulis oleh Allah mengenai dirinya lam yakun liyukhti'ahu, tidak mungkin meleset dari dirinya. Wa annama akhta'ahu, dan apa yang ditulis oleh Allah untuk tidak mengenainya lam yakun liyusibahu, maka juga tidak akan mengenainya. Wa anna dzalika kullahu qada'un min Allah azza wajalla. Semua itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, keputusan dari Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, ini soal lam yakun liusibah. Lam yakun liusibah ini apa yang ada di dalam hadis ini itu disaksikan oleh hadis yang ada dalam Sunan Turmudi. Hadisnya hasan sahih, hadis sangat terkenal, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, untuk kata-kata ma asabaka lam yakun liyukhti'ak tadi itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari membonceng Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bercerita, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya berada di belakang Nabi, dibonceng. Dia masih anak, belum balik. Yauman, pada suatu hari. Faqala, lalu Nabi berpesan, mendidik, membimbing, mendakwai Ibnu Abbas yang belum balik dengan satu materi yang sangat tinggi. Ya ghulam, bocah, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajari kamu beberapa kalimat. Ihfazillaha, jagalah Allah, yahfazka, Allah menjagamu. Ihfazillaha, jagalah Allah, tajidhu tujahaka, kamu pasti menemui Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu meminta, mintalah sama Allah. Wa idza sta'anta, kalau meminta pertolongan, fasta'in billah, mintalah pertolongan pada Allah. Wa'lam, ketahuilah, yakinilah, anal ummata law ijtama'at ala ayanfa'uka bi syai'in, kalau umat manusia ini seluruhnya bersepakat untuk memberikan kemanfaatan kepada dirimu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, mereka tidak akan mampu memberimu kecuali sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah untukmu atau mengenai dirimu. Walau ijtama'u ala yadurruka bi syai', lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Kalau mereka bersepakat untuk mencelakai kamu dengan sesuatu, mereka tidak bisa mencelakai kamu kecuali
dengan sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah akan menimpa dirimu. Rufi'atil aqlam, diangkat pena pencatat takdir, wajafat as-suhuf, dan sudah kering tinta yang mencatat takdir. Nah, ini adalah sangat menguatkan atau sama persis dengan hadis yang kita baca atau dengan pernyataan dari Imam Al-Humaidi rahimahullah, yaitu hadis Ibnu Abbas. Nah, di dalam Al-Muntakhab, dalam Musnad Abd Ibnu Humaid yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ada hadis wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'ak lam yakun liyusibak. Ketahuilah apa yang sudah ditulis mengenai dirimu, maka ia tidak akan pernah luput dari dirimu, tidak akan salah, tidak akan salah sasaran, tidak akan meleset dari dirimu. Dan apa yang ditulis memang tidak mengenai diri kamu, ya tidak akan pernah mengenai diri kamu. Walaupun yang Musnad Abd bin Humaid ini sanadnya dhaif, ya. Tapi sudah cukup hadis Tirmidzi tadi sebagai dalil daripada apa yang ada di dalam pernyataan Imam Al-Humaidi, bahwa ini memang akidah Ahlussunnah yang pokok, yang penting sekali. Ya, kalau Bapak Ibu, kalau kita menengok kepada kisah masing-masing kita dalam perjalanan, pasti mengalami yang demikian. Ya, pasti ada banyak hal kita tidak merencanakan tapi dapat. Ada banyak hal kita rencanakan juga dapat. Ada banyak hal kita rencanakan gak dapat. Ya. Jadi apakah itu baik, ya, yang direncanakan itu, atau misalkan yang buruk adalah yang kita tentu tidak merencanakan karena nggak boleh, itu maksiat, ya, tapi kadang orang lain mungkin merencanakan jahat tidak berhasil, atau tanpa rencana panjang sebentar saja malah berhasil, dan seterusnya. Jadi intinya soal takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah bersifat pasti dan rahasia, kita tidak tahu. Contoh, dulu saya diundang ke Kuwait, itu saya diundang, itu rezeki tanpa ada rencana sama sekali, dapat undangan langsung berangkat, itu luar biasa, takdir juga. Terus yang kedua, saya merencanakan dengan baik, berhasil dengan baik, takdir juga. Saya diundang ke Belanda, melanjut ke Belgia, Prancis, tanpa perencanaan, berjalan dengan mulus. Kemudian dengan perencanaan dan sudah undangan yang kedua, nah ternyata di Prancis ada kerusuhan, mengubah kebijakan untuk banyak di Eropa. Sekarang ini masih dibatasi, kedatangan orang Muslim banyak tidak diberi visa, mau ke Jerman, mau ke Belgia, mau ke Belanda, mau ke apalagi ke Prancis, ya, itu tidak diberi visa. Ya sudah, takdir Allah. Padahal saya itu sudah rencananya sudah mateng, yang di Belanda, yang di Jerman, yang di Swiss. Tapi ya qadar Allah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, itulah, karena itulah dalam hidup, ya, berbahagialah orang yang mengimani takdir kemudian bertawakal kepada Allah, tidak mengandalkan dirinya. Kalau mengandalkan dirinya, ya kalau baik dia akan sombong, kalau tidak baik dia akan putus asa, begitu. Rapuh sekali pijakannya. Maka ini penting sekali lagi untuk mengimani takdir. Kita lanjut. Kalau di kitab tentang wa anna dzalika kullahu qada'un minallah. Bapak Ibu, wa anna dzalika kullahu qada'un minallah. Ini saksinya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa ini misalnya firman Allah jelas sekali tentang qada dan qadar dalam Quran. Surat Taubat 51 yang sering kita baca di zaman Covid. Saya paling
termasuk banyak sekali membaca ayat ini ya dalam setiap pengajian khutbah. Ya kalau kita mengingat kembali masa-masa subhanallah ya, jadi sangat mencekam waktu itu, banyak orang ketakutan gimana tidak masjid tutup semua ya, kecuali yang berani dan memungkinkan untuk membuka terus. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul, katakan Muhammad, la yusibana, tidak akan mengenai kita illa ma kataballahu lana, kecuali sebatas yang sudah Allah tulis untuk kita. Huwa maulana, dialah Allah penolong kita. Wa 'alallah, karena itu hanya kepada Allah saja. Falyatawakkal, hendaknya bertawakal al mu'minun, orang beriman. Jadi semuanya sudah ada takdir, kita tinggal meyakini lalu tawakal pada Allah. Ya, usaha, doa dan tawakal pada Allah. Kemudian dalam surat Shaffat ayat 96, wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah menciptakan kamu dan menciptakan amal kamu. Kemudian Zumar 62, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu. Semua yang terjadi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pencipta lain. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah dalam maha mengurus segala sesuatu, maha menangani segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah sudah mengukur dan menakar ukurannya. Al-Furqan ayat 2. Baik, sekarang kita lanjut akidah kedua, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Qala al-Imamul Humaidi rahimahullah wa annal imana qaulun wa amal, wa annal iman qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan amalan. Apa maksudnya? Ucapan dan amalan, kalau secara singkat nanti kita baca yang agak definitif. Qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal jawarih. Jadi intinya ada 4. Iman itu ada 4. 1, ada ucapan hati. Ucapan hati itu i'tiqad ya, ada i'tiqad. Ada ucapan lisan, takrir syahadat. Ada amalan, ini ucapan hati ya, Van. Ini ucapan hati, kalau ini perbuatan hati ya. Nah, qaulul qalb adalah i'tiqadnya, walisan itu adalah ikrar syahadatnya. Amalul qalbi adalah amalan-amalan hati, mencintai Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah dan seterusnya. Wal jawarih, dan amal anggota badan. Coba kita baca dari kitab yang ditulis oleh Syekh, ini adalah pertama kita sebut, iya, dari Imam Ibnu Qayyim ini ya. Kita tambahkan. Jamaah rahimakumullah, yang dimaksud dengan qaulun wa amal itu cuma 2 kata tapi dirinci menjadi 4, masing-masing ada 2. Pertama, qaulul qalbi. Apa sih qaulul qalbi? Qaulul qalbi itu i'tiqadu ma akhbarallahu subhanahu bihi an nafsihi wa an asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa malaikatihi wa liqa'ihi ala lisani rusuli. Ucapan hati itu adalah keyakinan hati, meyakini apa yang Allah terangkan, apa yang Allah beritakan, apa yang Allah kabarkan tentang dirinya. Dirinya itu siapa Allah, nama-namanya apa, sifat-sifatnya bagaimana, perbuatannya apa saja, lalu malaikatnya apa, siapa, bagaimana, lalu nanti pertemuannya dengan Allah bagaimana. Nah, itu diyakini dalam hati, itu namanya qaulul qalb. Qaulu al-qalb. Qaulu al-qalb. Nah, apa yang diberitakan oleh Allah maupun oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah, tentang yang gaib, qaulu al-qalb. Sementara kalau qaulul lisan adalah
mengabarkan tentang Allah, tentang baca 2 kalimat syahadat, ya, dikabarkan. Terus juga berdakwah kepada Allah, membela Allah, menerangkan batilnya bid'ah, segala kemungkaran, kemudian juga berzikir dengan lisan, membaca Al-Quran, mengajar, berdakwah dan seterusnya. Itu adalah qaulu al-lisan. Amalul qalb adalah seperti cinta, hatinya cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, inabah kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, memurnikan ketaatan ini, memurnikan agama, ketaatan hanya untuk Allah, ya, dan lain sebagainya. Termasuk membenci kesyirikan karena Allah. Bisa sifatnya cinta, bisa sifatnya benci. Apa kewajiban yang ada di hati? Hati harus bagaimana? Kalau kita lakukan, nah itulah namanya amalul qalb. Termasuk kalau sholat, hati kita juga khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu amalul qalb. Atau juga berzikir, hatinya selalu ingat kepada Allah setiap saat. Kemudian yang keempat, a'malul jawarih. Bapak Ibu rahimahullah, a'malul jawarih ini adalah amal soleh seperti sholat, jihad, infak, berangkat ke masjid untuk sholat Jumat jamaat, ya, kemudian membantu orang yang lemah, fakir miskin karena Allah, berdakwah. Itu semuanya aktivitas-aktivitas itu bagian daripada amal jawarih. Termasuk menutup aurat, menjaga kehormatan, amal jawarih. Pendidikan Islam yang baik, amal jawarih. Nah, setelah kita mengetahui inilah cakupan iman, ada keyakinan hati, ada ucapan lisan, ada amal hati, ada amal anggota badan. Nah, maka ini diingatkan oleh saya Al-Hiyali, oleh saya Abu Abdillah Laith Al-Hiyali, guru kita, hafizahullah. Sangat disayangkan banyak dari manusia atau kaum muslimin yang mengatakan, ya, ketika dia tidak mau diajak kebaikan atau berada di dalam kemaksiatan, ya, itu dia beralasan dengan iman di hati, beralasan dengan iman di hati. Misalkan kalau perempuan diajak untuk, perempuan muslimah diajak untuk menutup aurat, ada yang menolak lalu beralasan dengan iman di hati. Ya, tidak penting, yang penting kan hati kita beriman. Allah Maha Tahu lah. Walaupun saya nggak jilbaban, yang penting hati saya bersih dan beriman kepada Allah. Jadi kata-kata yang penting iman itu di dada, di hati, bukan di jilbab, gitu kan? Ada orang-orang seperti itu. Atau mungkin juga diajak untuk sholat, laki-laki diajak sholat, sudah fadhal silakan. Yang penting itu hati itu iman kepada Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, begitu dan seterusnya, contoh-contoh yang lain. Ini tentu sebuah kemungkaran yang besar, luar biasa. Bahwa iman itu bukan hanya di hati, itu satu. Tapi ada empat bagian. Kedua, kalaupun betul memang pangkal iman di hati, ya, maka kalau seandainya hati itu betul-betul beriman, niscaya akan dilanjutkan oleh anggota badan. Karena itu Imam Hasan Basri mengatakan laisal imanu bit tamanni. Laisal imanu bit tamanni. Walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal. Iman itu bukan dengan angan-angan, tetapi iman itu apa yang terpatri dalam hati, yakin,
terus dibetulkan oleh amalnya, dibuktikan oleh amalnya. Jadi saya beriman, sholat itu wajib, maka dia amalnya dia melaksanakan sholat. Saya beriman, nutup aurat itu wajib, maka setelah beriman, maka saya nutup aurat. Begitu. Itu namanya beriman. Nah kalau saya beriman, saya ngaku hati saya beriman, sholat wajib, tapi nggak mau sholat, nutup aurat wajib, nggak mau nutup, itu namanya munafik, bukan mukmin. Itu munafik. Itu yang wajib diwaspadai. Munafik ataupun ahli bid'ah dari kelompok Murji'ah, Jahmiyah yang sangat berbahaya. Jadi Imam Hasan Basri mengatakan laisal imanu bitamani walakin ma waqara fil qalb wa saddaqahul amal. Iman adalah bukan angan-angan tetapi apa yang mengakar dalam hati dan dibetulkan, dibuktikan oleh amal perbuatan. Terus masih lanjut ucapan Hasan Basri. Ada orang-orang keluar dari dunia tidak bawa amal, ngakunya mukmin. Mereka kalau ngomong ya kita husnudzon pada Allah, padahal mereka dusta. Kalau betul mereka berhusnudzon pada Allah, pasti mereka akan memperbaiki amal. Jadi itu konsekuensi Bapak Ibu ya, itu konsekuensinya. Jadi orang mau bicara itu terserah, artinya bebas saja orang bicara, tapi bisa diukur benar apa dusta melalui perbuatan-perbuatannya. Nah itulah yang dinilai oleh Allah, oleh Rasulnya, oleh orang-orang beriman. Untuk diri kita harus bercermin dengan apa yang ada dalam Quran Sunnah, apa yang ada di dalam ijma' sahabah. Nah begitu pula dalam menilai perbuatan manusia yang lain, ya baik buruknya ya melihat kepada apa yang sudah menjadi ketentuan di dalam agama kita. Jamaah sekalian rahimahullah. Baik, kemudian kita lanjut ya. Imam Syafi'i di mana Imam Syafi'i? Nah, kita lanjut sekarang soal iman di kitab, kembali ke usul sunnah. Nah, yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah berkurang, maksudnya bertambah dengan berbuat taat. Kalau kita berbuat taat, iman akan bertambah. Kalau kita berbuat maksiat, iman kita berkurang. Banyak taat, banyak tambahan iman. Banyak maksiat, banyak kurangnya iman. Iman terus berkurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu, iman itu dinamis, dia bisa berkembang, bisa sempurna. Orang beriman apabila disebut nama Allah langsung nyetrum, hatinya bereaksi, hatinya itu takut, ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat ayatuhu wa idza tuliyat alim ayatuhu. Kalau Al-Qur'an dibacakan seperti ini, ayat dibacakan kepada orang mukmin itu tambah yakin, tambah iman. Tadinya iman, sekarang tambah iman. Zadathum imana. Jadi imannya tadi sudah ada, ketambahan lagi, ada lagi berlapis-lapis, semakin menguat, semakin tinggi, semakin sempurna. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang mukmin selalu bertawakal kepada Tuhannya. Baik. Terus lanjutnya yaitu orang-orang yang menegakkan sholat, yang membayar zakat atau berinfak dari sebagian apa yang kami rezekikan, mereka itulah mukmin sejati. Bagi mereka derajat di sisi Tuhan mereka dan ampunan serta rezeki yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebentar, ini lanjut. La yanfa' qaulun illa bi'amal. Tidak berguna ucapan kecuali dengan amal. Kayak tadi, saya bermukmin, saya mukmin, tapi ayo sholat, tidak mau sholat. Ya, saya mukminah, suruh nutup jilbab aurat, nutup dengan jilbabnya, tidak mau. Ini semuanya ucapan-ucapan pengakuan itu tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya pengakuan-pengakuan tanpa bukti.
Semua nanti ada hisabnya ya. Ada yang memang amal itu kalau tanpa amal yang imannya menjadi tercabut, murtad. Ada amal itu yang kalau tidak diamalkan maka imannya berkurang. Ada amal yang kalau ditinggal menjadi imannya tercerabut ya, dari akar-akarnya, tidak sah sudah imannya. Ada amal kalau ditinggalkan imannya masih ada tapi berkurang dan berkurang. Wala amal wala qaul illa biniyatin. Tidak ada amal, tidak ada ucapan yang berguna kecuali dengan niat. Harus niat, ikhlas karena Allah. Wala qaulun wa amalun wa niyatun illa bisunnah. Tidak ada ucapan, amal, niat sekalipun yang berguna kecuali sesuai dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW, yang disebut dengan sunnah. Ini ungkapan Imam Humaidi. Bapak Ibu rahimahullah, ini ungkapan Imam Humaidi. Taib. Tentang tidak ada ucapan, perbuatan dan niat kecuali dengan sunnah. Ini di sini diterangkan bahwa ungkapan salafus saleh dalam menafsiri iman itu beragam. Ada yang mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan. Ada yang mengatakan iman adalah ucapan, perbuatan dan niat. Ada yang mengatakan iman adalah ucapan, amal, niat dan ittiba'us sunnah. Ada yang mengatakan iman adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota badan. Semua ungkapan ini benar, tidak salah. Benar, tidak salah. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah begini, yang dimaksud di sini bahwa ulama salaf yang mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan, maksud dia yaitu ucapan hati, ucapan lesan, amalan hati, amalan anggota badan. Ada 4 tadi. Siapa yang mengatakan bahwa i'tiqad, kalau dia menginginkan i'tiqad, maka dia melihat bahwa lafaz ucapan itu seolah-olah belum mandes ya, belum tegas untuk mewakili i'tiqad. Ya, karena namanya ucapan masih mewakili ucapan zahir misalkan, dan takut itu tidak difahami oleh orang ya tentang i'tiqad, maka dia biasa menambahkan kata i'tiqad bil qalb. Siapa yang mengatakan ucapan, perbuatan dan niat ya, maka dia mengatakan bahwa ucapan itu sudah mengandung i'tiqad dan ucapan lisan. Adapun amal maka belum bisa difahami di situ niat, sehingga disendirikan kata niat. Siapa yang menambah kata-kata wajib mengikuti sunnah, ini semuanya karena memang semua itu tidak dicintai oleh Allah kecuali dengan mengikuti sunnah, sehingga perlu ditegaskan. Jadi mereka itu tidak menginginkan semua ucapan, semua amalan, melainkan ucapan amalan yang masyru', yang disyariatkan dalam Islam. Ya, jadi ucapan amalan yang dimaksud di sini yang disyariatkan, yang diizinkan, begitu ya. Dan ini ucapan-ucapan para ulama salaf adalah untuk membantah orang murji'ah yang menjadikan iman hanya ucapan, iman hanya ucapan. Maka Ahlussunnah membalas, ya dia ucapan dan perbuatan gitu. Itu diantara awalnya. Tapi ma'asyiral muslimin rahimahullah, ada ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Coba ini kita tengok ucapan Imam Syafi'i ini penting di bab iman ya. Sebelum kalamullah di sini, mana ucapan Imam Syafi'i? Ini Imam Syafi'i berkata, ijma' sahabat, para sahabat sudah berijma', juga para tabi'in dan ulama tabi'in yang kami temui, guru-guru kami, kata Imam Syafi'i. Jadi kata Imam Syafi'i, para sahabat sudah ijma', tabi'in setelah sahabat ijma', tabi'in guru-guru kami yang kami temui semuanya juga sudah berijma', mengatakan al-iman qaulun wa amalun wa niyatun. Nah, itu contohnya. Jadi ada ulama yang menyebut secara khusus kata niat. Disebut
La tujzi wahida min ats-tsalatsa illa bil ukhra, tidak berguna salah satu tanpa yang lain. Ucapan perlu niat, amal perlu niat. Niat saja juga nggak cukup, harus diucapkan dan diamalkan. Artinya niat apa gitu, amal itu ya juga beramal, bukan maksudnya melafadzkan niat, bukan ya. Jadi niat itu kan juga keyakinan di situ. Niat itu keyakinan. Taib, demikian, dan terakhir untuk malam ini kita membahas akidah yang ketiga, Bapak Ibu rahimahullah, yaitu tentang sahabat. Kalau sekarang 3 akidah, maka tinggal 4. Cuma 7 aja isinya di sini. Yang ketiga, qala al-Imam Al-Humaidi rahimahullah, wat-tarahhumu ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullihim. Dan akidah Ahlussunnah yang pokok nomor 3 adalah mendoakan rahmat untuk seluruh sahabat Nabi tanpa kecuali. Tidak ada sahabat Nabi itu yang dilaknat, itu tidak ada. Itu akidah Ahlussunnah. Sangat jauh berbeda dengan Khawarij ataupun dengan Syiah. Lebih-lebih tentang Syiah. Ya, kalau Syiah itu ya selalu kontradiksi. Ucapannya kontradiksi. Jadi mengakunya ikut Ahlul Bait, tapi sebenarnya juga tidak ikut Ahlul Bait ya. Bahkan juga sebagian Ahlul Bait dikafirkan, dilaknat, dimusuhi, dibenci. Kemudian mereka semuanya menolak sahabat, melaknat sahabat. Naudzubillah min dzalik ya. Bahkan menjadikan melaknat sahabat sebagai sebuah ibadah yang besar gitu. Bahkan bisa mengalahkan pahalanya orang bersolawat. Ya, sudah sering juga mungkin beberapa kali kita sampaikan ya, ada video-video ulama Syiah yang mengatakan bahwa sambil menjahit, bagi orang yang menjahit baju misalkan, ya lebih baik dia sambil menjahit itu melaknat Abu Bakar, Umar daripada berselawat kepada Nabi. Seperti itu ya. Dan itu juga merambah sampai ke ahli bid'ah lainnya, yaitu sampai ke ahli bid'ah lainnya itu mengatakan jadi melaknat Wahabi itu lebih afdal daripada zikir kepada Allah. Jadi ini kan ya nggak terasa terpengaruh dengan setan, kan nggak begitu ya. Walaupun katakanlah ada kelompok sesat yang betul sesat, misalkan taruhlah seperti Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah, ya kita nggak ada Ahlussunnah yang mengatakan melaknat mereka itu lebih baik daripada zikir. Nggak ada. Zikir itu menyebut Allah. Kalau ada melaknat mereka itu ketika dalam pelajaran, begitu saja kadang-kadang, dan bukan karena fadilahnya tetapi karena menjelaskan hukumnya, atau ketika ada kepentingan untuk mendoakannya ya, mendoakan buruk ya, mendoakan buruk ya, karena mengingat perbuatan buruknya yang luar biasa kepada Islam. Nah, tapi kalau sampai kepada begitu bencinya kepada yang dianggap lawan, kadang juga belum tentu yang dianggap lawan itu betul-betul sesat, itu sudah berani mengatakan melaknat mereka lebih baik daripada berzikir kepada Allah. Ya Bapak Ibu rahimahullah, jadi ini bahayanya kalau kita dalam beragama tidak berpegang dengan Al-Quran, Sunnah, pemahaman salafus soleh. Itu bisa begitu ya, bisa nyeliwar jari wong Jawa ya, jadi bisa nyasar-nyasar. Nah baik, jadi tarahum ala ashabi Muhammadin, selalu mendoakan rahmat, termasuk di dalamnya maksudnya yang mendoakan ridho, radhiyallahu anhum wa radu an, mengikuti bahasa Al-Quran ya. Kalau doa untuk sahabat radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhum, anhuma anhum. Fa inna Allah, Bapak Ibu rahmatullah, fa inna Allah azza wa jalla qala, karena Allah azza wa jalla berfirman,
walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Walladzina ja'u, dan orang-orang yang datang setelah sahabat, setelah muhajirin, setelah ansor, setelah sahabat yang lain, ya, mim ba'dihim, yang datang setelah sahabat-sahabat itu, yaqulun, mereka itu semuanya mengatakan baik dengan hatinya atau dengan ucapannya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami sendiri, kami banyak dosa, dan juga dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan, saudara seiman. Anggaplah mereka punya dosa, kita enggak menentukan. Seandainya mereka punya dosa, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Nah, mengatakan alladzina sabaquna bil iman itu adalah seluruh sahabat muhajirin dan ansar. Muhajirin ya termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, itu kan orang sahabat muhajirin semua gitu. Wali ikhwanina, itu kan, dan saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, mengakui mereka mukmin, bukan fasik, mereka mukmin, lalu mengakui mereka saudara seiman, lalu mendoakan kepada Allah ampunan, memintakan ampunan untuk seluruh mukmin sebelum kita. Fala yu'mina illa bil istighfari lahum, maka tidak beriman orang itu yang datang setelah masa sahabat kecuali dengan beristighfar, memintakan ampun untuk sahabat, bukan melaknat. Nah, itu baru menjadi orang mukmin. Kalau tidak ada buktinya, enggak ada aromanya sebagai mukmin. Faman sabbahum, siapa yang mencela sahabat, au tanaqqasahum, atau mencibir sahabat, ya, melecehkan, merendahkan sahabat, au ahadan minhum, atau satu saja, enggak usah banyak-banyak, entah itu Abu Hurairah, entah itu Khalid bin Walid, entah itu Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in, falaisa ala sunnah, maka dipastikan orang seperti itu bukan di atas sunnah. Ini semua masih ucapan Imam Humaidi rahimahullah. Laisa ala sunnah. Kalau laisa ala sunnah berarti ala madza? Ala bid'ah. Berarti dia ahli bid'ah, bukan ahli sunnah. Sudah keluar. Karena ini bid'ah besar. Dia keluar dari sunnah. Kalau sampai mencela sahabat, mencaci sahabat, atau seorang dari sahabat, maka bisa dipastikan dia bukan ahli sunnah. Dia ahli bid'ah. Walaysa lahu fil fai'i haqqun, bahkan dia tidak punya hak dalam harta fai', harta orang kafir yang didapat selain perang, itu namanya fai'. Ya, harta yang didapat dari orang kafir, apakah kafir musuh atau kafir warga negara, kemudian kafir dhimmi maksudnya, kemudian masuk ke kas negara lalu oleh negara dibagikan. Orang yang mencela sahabat atau seorang sahabat tidak berhak untuk mendapatkannya. Kok bisa? Ya, kata Imam Humaidi, saya dikabari tentang hal itu oleh lebih dari satu ulama dari Imam Malik. Jadi kan beliau nggak ketemu Imam Malik langsung, tapi ketemu murid-murid Imam Malik. Itu yang ngabari saya bahwa Imam Malik berkata begini. Ini dari ucapan Imam Malik rahimahullah. Qassamallahu al-fai'a, Allah membagi harta fai' dalam Al-Quran. Faqala, maka Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, dan seterusnya. Tsumma walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Bagi orang yang fakir, muhajirin fakir yang diusir dari kampungnya dan seterusnya, sampai dan orang-orang yang datang setelah mereka selalu mengucapkan rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Faman lam yaqul hadza, siapa yang tidak mengucapkan rabbana ighfir lana ini wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman,
lahum, ya, untuk mereka, untuk sahabat, falaisa mimman ja'ala lahul fai, maka bukan termasuk orang yang mendapatkan fai yang dibagi oleh Allah, maka bukan termasuk yang orang yang menerimanya, yang dibagi dan menerimanya. Kalau lanjutnya ayat ini, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, terus ada wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan jadikan di dalam hatiku ada benci kepada orang yang beriman. Nah, apalagi kepada sahabat, ya. Sehingga orang-orang Syiah itu dalam bahaya karena mereka membenci kekasih-kekasih Allah, kekasih Rasulullah, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, dan orang itu menjadi ahli bid'ah karena bertentangan dengan sabda Nabi, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, fa walladzi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadin wala nasifa, rawahu Muslim. Kamu jangan mencela sahabatku, kamu jangan mencela sahabatku, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalau salah seorang kamu berinfak emas sebesar gunung Uhud, itu pahalanya, pahalamu, ya, pahalanya, pahala orang yang infak emas satu gunung ini tidak bisa menyamai pahala sahabat yang infak cuma satu mud, ya, ya, beras yang penuh memenuhi dua telapak tangan yang dibuka, ya, yang menggunung di tangan, itu namanya satu mud, atau bahkan separuhnya wala nasifah. Itu aja subhanallah, mereka cukup kurma satu genggam, ya, kita infak emas satu gunung besarnya, kita nggak ada apa-apanya, nggak bisa menyamai itu besarnya sahabat. Makanya sangat merugi orang-orang yang berani-beraninya mengkritik sahabat, menghina sahabat, melecehkan sahabat, mencampakkan sahabat, memusuhi sahabat, ya, termasuk secara tidak sadar apa agama sahabat itu agama zaman apa. Kita sudah agama modern, kita nggak butuh pemahaman sahabat, langsung Quran kita bisa kok. Itu juga berbahaya, ya Bapak Ibu rahimahullah. Nah, terakhir Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, was-sahabatu kulluhum udul inda ahli sunnah wal jamaah. Seluruh sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang soleh dan terpercaya, jujur terpercaya menurut ahli sunnah wal jamaah, karena Allah sudah memuji mereka dalam Al-Quran, dan Nabi juga memuji mereka dalam sunnah, memuji semua akhlak mereka, semua perbuatan mereka. Bahkan ada janji seandainya pun salah, Allah sudah mengampuni mereka. Allah sudah mengampuni mereka walaupun tidak ada yang maksum, tapi Allah sudah meridhai, sudah mengampuni, selesai. Gitu. Bahkan tadi amalnya saja bagaimana coba, nggak bisa kita kejar. Mereka infak beras satu genggam, pahalanya kok nggak bisa kita kalahkan, walaupun kita sudah berinfak sesuatu yang mustahil, emas sebanyak satu gunung, itu kan mustahil, tapi tetap nggak bisa menyamai sahabat. Itu baru menyamai infaknya lah, ya, bukan keseluruhan nilai kita gitu. Nah, oleh karena itulah nggak boleh kita berani-berani untuk merendahkan sahabat. Justru kita harus menjadi pengikut sahabat. Sahabat itu salafus soleh. Mengikuti salafus soleh ya ittiba'us salaf ataupun salafi, menjadikan kita salaf sebagai panutan kita. Sebagaimana itu prinsip semuanya, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah yang menjadikan sahabat sebagai ukuran dalam beragama, menjadi panutan dalam beragama. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, hum fauqana fi kulli ilmin wa dinin wa ijtihadin, ya, wa wara'in, dan seterusnya, wa ra'yuhum lana aula min ra'yina li anfusina. Sahabat itu di atas kita semua, dalam semua kebaikan, dalam semua ilmu, dalam semua ijtihad, dalam semua agama, dalam semua pendapat. Itu mereka di atas kita.
Dan pendapat mereka untuk kita lebih utama bagi kita daripada pendapat kita sendiri untuk diri kita. Nah itulah prinsip Imam Syafi'i rahimahullah mengenai sikapnya kepada para sahabat, yang kita juga wajib mengikuti seperti itu, menjadikan salafus soleh sebagai panutan, termasuk dalam pemahaman sahabat di atas pemahaman kita, sehingga pemahaman kita mengikuti pemahaman salafus soleh, sahabat radhiyallahu anhum. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimahullah, selesai untuk pengajian malam hari ini. Insyaallah taala tersisa satu kali pertemuan untuk menghatamkan kitab Ushulus Sunnah ini, agar bisa ngaji kitab yang lain. Baru nanti kalau sudah selesai Aqidah Thahawiyah, insyaallah kita langsung biidznillah ya, walaupun itu akan panjang, kita akan ngaji kitab tauhid yang rinci tentang uluhiyah, tentang ibadah. Jadi sekarang tentang tauhid yang bersifat rububiyah, asma sifat, nanti dilanjut untuk rincian daripada tauhid ibadah insyaallah taala. Monggo kalau ada yang bertanya sebelum kita isya, kita persilakan. Sekarang waktunya Bapak Ibu jika ada yang mau bicara, monggo. Mboten wonten? Sampun nggih? Niku jelas nggih? Alhamdulillah. Soalnya pertama saya bicara tanpa henti tapi tak delok ya kan sing ngantuk ya alhamdulillah. Karena memang alhamdulillah barakallahu fikum. Ya dengan ngaji yang ikhlas, serius seperti ya akan masuk. Biidznillah akan masuk ya. Daripada ngaji yang cuma mencari hiburan dan saja nggak dapat ilmunya. Karena memang untuk menanamkan ini butuh keseriusan dan butuh kesinambungan insyaallah taala. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, terima kasih atas perhatiannya, kehadirannya. Terus saja diistiqomahkan untuk hadir dan juga mengajak yang lain dari keluarganya. Dan insyaallah ini juga pengajian di sini disiarkan di TV Al-Um sehingga bisa dicari, bisa didengarkan kembali kalau ada yang kelewat begitu ya. Taib, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.